Agus akhirnya bertemu dengan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf pada Rabu 4 Desember 2024. Pertemuan yang digelar di Kementerian Sosial ini berkaitan dengan kisru donasi yang digalang oleh Pratiwi Novianti alias Novi dan dipromosikan oleh Denny Sumargo. Pada kesempatan ini, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta Agus untuk menghentikan polemik donasi. Menurutnya, yang menjadi prioritas utama sekarang adalah fokus pada pengobatan matanya. Terkait pembiayaan pengobatan Agus, Gus Ipul menyebut sudah banyak pihak yang bersedia membantu. Namun, ia menegaskan bahwa dana donasi yang dikumpulkan sejak awal memang diperuntukkan untuk pengobatan Agus dan tidak dapat dialihkan untuk kebutuhan lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bawa Agus, kenapa ekspresinya begitu? Pas uang donasi mau diaudit, bingung ya? Ketakutan. Gak usah bingung sayang, kan udah mendirikan ini posko tempat khusus donasi Agus. Emangnya semua karena duit itu karakter orang bisa kebuka? Ingat, duit bisa membuat berantam keluarga, teman, saudara, bahkan sahabat. Agus sedih, apakah Agus dapat dipidana? Jawabannya ya, karena dalam pengumpulan uang atau barang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 beserta Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Agus dapat dipidana? Bisa saja apabila Agus melakukan pengumpulan uang atau barang tanpa memiliki izin dan juga menggunakan hasil pengumpulan uang atau barang tersebut digunakan untuk tindakan yang subversif dan juga tindak pidana. Oleh karena itu, sebaiknya sudah benar uang yang sudah dikumpulkan tersebut berada di yayasan, karena yayasan sudah memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang. Solusinya adalah, Farhat jangan jadi. Gimana? Kok pada diem? Kok nggak ada suaranya? Lantang dong. Biasanya kan kalian lantang tuh. Tuh si FA sama si pengacara barunya si Agus tuh, siapa sih ya? Alvin tak siapa itu? Kok pada diem? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kalau di luar aja gayanya sok jagoan. Mampus lo. Udah dijelaskan dan ditentukan oleh Kementerian Sosial. Selamat menikmati. Yeay. Ini di sini ya, aku salfok sama Agus yang dari sejak awal Pak Menteri ngomong dia tuh tertunduk aja ya kan. Dan pengacaranya di sini tumben kalem gitu ya. Kalem sekali pengacaranya si Agus ini di sini gitu. Biasanya dia selalu bilang, itu kan hak dia, itu kan uang donasi kan sudah disumbang, sudah diberikan ke Agus, berarti udah milik dia, terserah mau dia gunakan pakai apa, kata si pengacara biasanya ya. Tapi kali ini dia tumben tuh ya dinasehatin, setelah dinasehatin oleh Pak Mensos ya kan, Pak pengacaranya si Agus ini ya, si FA ini gak bisa berkata apa-apa lagi gitu ya kan. Pak Mensos kan bilang bahwa uang donasi itu harus ada ketentuannya, misalnya untuk apa gitu ya. Kayak kasus Agus ini kan digunakan untuk pemulihan Agus gitu kan. Pengumpulan dana kan tujuan utama, topik utamanya kan itu gitu, bukan dipakai untuk bayar hutang saudara ya kan, bayar cicilan rumah dan sebagainya gitu. Nah, jadi guys, seperti itu ya guys. Kalau kemarin si drama king kita ya menggandeng Alvin Lim, kali ini langsung diskakmat oleh Mensos itu sendiri ya. Sehingga kasus ini sepertinya sih udah mentok sih ya. Kayaknya nggak akan ada saling melaporkannya lagi kayaknya ya. Mudah-mudahan ya, kita doakan yang terbaik aja buat kasus ini ya. Jangan sampai penerima donasi jadi kurang ajar dan lunjak seperti Agus ya. Nanti nggak akan ada lagi orang yang mau berdonasi di negeri ini gitu. Kasian ya orang-orang yang layak menerima donasi gara-gara contoh yang buruk dari si
seorang Agus gitu ya, dan tim pengacaranya ini membuat orang yang mau menyumbang pun jadi males gitu ya, jangan jadi apa ya, jadi skeptis gitu, takut yang disumbang akan malah balik melaporkan orang yang membantunya menggalang dana atau menggalang donasi gitu ya. Gitu aja ya guys, update terbaru kasus Agus ini. Kalian yang kepo buka aja sisnya. Thank you for watching and God bless you. No, akhirnya saran gue kan didengerin juga tuh ke Menteri Sosial, Dinas Sosial, itu yang paling tepat gitu. Jadi nggak kisruh kesana kemari karena memang hal seperti ini itu sebenarnya tanggung jawab Dinas Sosial, Menteri Sosial, seperti itu. Cuman kadang-kadang kita sebagai warga, yayasan itu lebih cepat daripada pemerintah. Nah ini juga pelajaran sih buat pemerintah gitu kan. Akhirnya apa? Masyarakat tuh lebih gercep daripada pemerintah gitu loh, ya kan? Jadi tapi karena ya udah terlanjur ya sudahlah, mau apa lagi begitu ya kan. Nah kalau begini Mbak Novi kan aman ya kan, secara kemanusiaan ya, secara sosial harus dibawa Menteri Sosial gitu, Dinas Sosial, sehingga Mbak Novinya juga aman gitu. Karena kan memang niatnya Mbak Novi di sini bukan mau menyelewengkan uang tersebut, mau dipergunakan sebaik-baik mungkin ya kan, karena sudah terlanjur ini uang disalahgunakan sama si Agus dan keluarganya yang tidak paham kan begitu. Nah makanya aku kan bilang kemarin, serahkan kembali ke Dinas Sosial, bawa pemerintah. Jadi kalau ada pengacara yang pengen ribut ya silahkan ribut ke pemerintah, seperti itu. Sehingga kita para donatur ya, para penyumbang juga akhirnya akan bisa menerima apapun nanti keputusannya begitu. Sehingga besok-besok kalau ada kejadian-kejadian lagi tidak membuat kita menjadi trauma untuk menolong orang gitu. Kita takutnya nanti nggak sampai, takutnya nanti disalahgunakan sama yang make, kan berabe gitu. Sementara kita tahu sendiri di Indonesia ini berapa banyak manusia setiap hari yang butuh bantuan gitu. Kalau aku bilang Bang Densu sama Mbak Novi, nah ini nih dari awal kan aku udah bilang nggak usah lagi bertentangan dengan para pengacara, udah serahkan ke Dinas Sosial gitu loh ya kan. Nah Menteri Sosial gitu ya kan, jadi ya sudah aman. Kalau begini apa, ayo coba pengacara mana, ayo mau ribut sama menteri, ayo. Samiun belum mau melakukan operasi karena Samiun khawatir apabila melakukan operasi pada matanya bisa menyebabkan buta total alias buta permanen. Oke, paham ya? Paham tidak? Berarti bila argumentasinya seperti itu, sebenarnya selama ini si Samiun tidak picak-picak amat dong. Berarti benar adanya pada dasarnya Samiun masih bisa melihat meskipun hanya sebelah mata saja. Bukankah begitu? Bukan. Bahkan Samiun menyampaikan masih ingin melihat cahaya matahari. Berarti benar adanya Samiun masih bisa melihat, tidak picak-picak amat.